Somasi King Saipul Jamil terhadap Dewi Persik rupanya bukan gertakan sambal belaka. Ya, pihak DP pun membenarkan jika telah menerima surat somasi dari Saipul. Lantas, seperti apa isi somasi dari King Saipul Jamil untuk DP? Benarkah DP siap menghadapi mantan suaminya melalui jalur hukum? Dan benarkah DP membantah tudingan Saipul soal membongkar aibnya? Tak hanya itu saja, Saipul Jamil mengaku bahwa selama menikah dengan DP, dirinya seringkali mendapatkan KDRT dari mantan istrinya yang dinilai temperamen dan juga posesif. Lantas benarkah King Saipul pun diperlakukan DP seperti asisten rumah tangga? Dan benarkah sikap DP tersebut membuat Saipul seakan membenarkan pernyataan Ustadz Danus sebelumnya bahwa di dalam tubuh DP didiami oleh banyak jin sehingga emosinya meledak-ledak dan sulit terkontrol? Selain itu, perseteruan King Saipul dengan DP rupanya juga menyenggol nama Angga Wijaya sebagai mantan suami ketiga DP. Lantas, benarkah Angga merasa sakit hati oleh pernyataan DP? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernyataan Saipul Jamil beberapa hari lalu bahwa dirinya akan mengirimkan somasi kepada Dewi Persik tampaknya bukan isapan jempol belaka. Ya, diakui DP, dirinya telah menerima surat somasi dari mantan suaminya itu. Lantas, seperti apa respon DP atas somasi tersebut? Benarkah DP pun siap menantang Saipul Jamil melalui jalur hukum? Dan benarkah DP pun akan mensomasi balik? Bahwa ada somasi, tapi dikarenakan kita baru bertemu hari ini, kemungkinan nanti saya akan ke rumah Mbak Dewi, saya akan baca somasinya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Kalau memang perlu kita balas, kita reply, kita akan balas. Tapi kalau misalnya memang di situ ada undangan pertemuan, nanti kita lihat juga, karena kan somasi itu kadang-kadang juga selain memberikan peringatan juga mengundang ya. Jadi saya belum membaca, nanti kami tinggal menunggu dari Mbak Dewi karena tadi nggak sempat ke rumah, jadi kita ketemunya di sini. Kalau mengenai lapor dan melapor, aku tidak bicara banyak, cuma tunggu aja minggu-minggu ini. Dia kayaknya kangen ketemu sama teman-teman lama. Dia kayaknya kangen ketemu sama teman-teman lama. Dia juga tetap gentar nih, udah konsultasi hukum. Nggak apa-apa saya bilang ini negara hukum. Anda tidak nyaman, laporkan ke yang berwajib. Tidak pandang bulu. Yang penting yang dilaporkannya itu benar dan terjadi. Kalau yang dilaporin yang ngadi-ngadi, ya kan? Yang satu ngaku, yang satu nggak ngaku, ya kan nggak sempurna. Terkait somasi dari King Saipul Jamil, kuasa hukum DP yaitu Sandi Arifin mengungkap jika ia baru mengetahui kliennya menerima somasi dari Saipul dan pihaknya pun belum membuka isi somasi tersebut. Lantas, apa tujuan King Saipul mensomasi mantan istrinya? Aku merasa tidak pernah memfitnah dia. Aku sering istighfar. Aku makanya tidak lepas dari sholat aku. Kenapa gitu? Karena banyak banget sekarang jin yang datang ke dalam diri aku, Mbak. Komen-komen di IG dan yang lain-lain. Ya semoga kejadian ini menyadari dia ya bahwa nggak semuanya orang terima lo fitnah. Walaupun gue pernah dulu berumah tangga, tapi kan
Dulu, lu jangan nyamain gua dulu. Sama sekarang sama, bisa diinjak-injak, nggak bisa. Dulu gua masih jadi suami lu injek-injek nggak apa-apa. Sekarang gua udah orang lain. Maunya sih damai. Iyalah, yang penting dia mengakui dan dia tidak melakukannya lagi. Terkait bantahan Saipul Jamil atas tudingan DP soal KDRT, dan DP pun memberikan respon yang menohok. Ya, menurut DP, dirinya sama sekali tidak ada menyebut nama Saipul Jamil dalam semua postingan videonya di sosial media. Karena itulah, selain geram karena mendapatkan somasi, DP pun juga mengungkap kekesalannya kepada Saipul yang membongkar masa lalunya. Benarkah hal tersebut? Hubungan DP dengan sang kekasih pun kini terganggu. Benarkah jika hal itu yang dirasakan oleh Saipul Jamil? Aku intinya baik sama semua orang. Itu pernah jahat, mau baik sama aku maafkan. Tapi kalau orang itu mengulang kesalahan lagi, ya aku intinya sekarang nih belajar, kata Bang Sandi bilang sama aku. Mbak Neng, sekarang tidak semua orang bisa masuk dalam kehidupan Mbak Neng. Kalau bicara benar nggak apa-apa fakta, tapi kalau bicara nggak benar, itu bikin malu Mbak. Saya punya keluarga, punya anak yang harus saya jaga namanya. Jadi saya nggak mau. Coba kalau mas-mas punya masa lalu diomongin di publik, bener nggak? Mbak-mbak dan mas-mas ini kan bakalan punya rumah tangga yang baru. Tiba-tiba mohon maaf, aku punya pasangan aku aja, pasangan aku yang sekarang aja udah sampai, ini apa-apaan sih gitu. Makanya pacar gue komplain nih, itu ngapain? Iya, pacar gue komplain, itu ngapain sih tuh? Ya, udah bukan apa-apanya kamu kok. Begitu amat sih ngumbar-ngumbar masa lalu. Dibilang kamu nggak normal, kamu KDRT, ngapain? Maksudnya apa? Dia bilang begitu. Gue bilang udah, kamu nggak usah ikut campur. Ini urusan aku aja. Malu. Woi, masa lalu, malu. Pesan dari pacar gue. Nih, jangan, nih kata pacar gua nih, jangan-jangan lo masih nafsu sama Bang Ipul lo ya. Jangan-jangan lo masih nafsu sama Bang Ipul lo ya. Sebelumnya, Saipul Jamil pernah melontarkan peringatan kepada DP jika rencana somasinya bukan gertakan belaka. Pasalnya, selain ia sudah menunjuk kuasa hukum, King Saipul pun juga langsung melayangkan somasi tersebut kepada DP. Tak hanya itu saja, King Saipul Jamil pun juga mempertanyakan maksud dari postingan DP di media sosial yang membuka kisah dirinya di masa lalu. Saya, King Saipul Jamil, dan pengacara saya, Bang Raja. Ya, hari ini sengaja saya undang teman-teman ya, untuk memberi kabar ya, tentang hari-hari terakhir ini yang terjadi di sosial media. Jadi ini ujungnya mau sampai mana? Dan juga tetap di sini saya kepengen keadilan. Ya, karena saya merasa sebagai warga negara Indonesia, kita udah bukan ngomongin masalah mantan atau bukan mantan ya. Jadi kalau udah yang namanya hal fitnah, ya, bohong, penyampaian bohong, berita yang tidak benar, ya, saya di sini mengatasnamakan rakyat, sebagai warga negara yang minta keadilan, ya, yang harga diri saya, ya, memang harga diri saya jelek, ya kan, saya banyak kekurangan, ya. Bahkan saya rasa dosa saya jauh lebih banyak daripada saudara kalian. Tapi perlu diketahui bahwa saya sudah menebus itu semua, ya, beberapa tahun yang lalu atas kesalahan saya lakukan. Sama seperti yang lain, saya ingin berubah, ya. Tapi tentu saja yang namanya kehidupan, kadang-kadang ada aja ujian keimanan gitu. Saya juga tidak bisa menerka diri saya akan kemana. Tapi saya tetap ingin berusaha menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Ini yang saya butuhkan dari teman-teman semua, bukan saya dijatuhkan. Saya menyampaikan pertama mendapatkan kuasa dari King Saipul Jamil. Sebelumnya saya tunjukkan dulu kuasanya ya, pertanggal 24 Juli. Kuasa ini
nanti kami gunakan untuk laporan ya. Laporan nanti kita ke Polda Metro Jaya. Sebelum laporan kami buat langkah-langkah dipastikan kita akan menyampaikan surat somasi atau klarifikasi lah pada saudari Dewi Persik. Maksud dari tujuan yang nanti kami akan sampaikan di dalam somasi tersebut. Terkait kalau saya lihat memang terkait masalah mengupload ya atau share di sosial media, ada beberapa ya, mungkin nanti Dewi Persik akan lihat sendiri di dalam somasinya, nanti kita akan sampaikan juga di somasi itu dengan gambarnya dia seperti ini. Selanjutnya, apa yang membuat King Saipul Jamil mengaku diperlakukan seperti asisten rumah tangga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Perseteruan Dewi Persik dengan mantan suaminya King Saipul Jamil makin panas pasca DP akui telah menerima somasi dari Saipul. King Saipul yang merasa aibnya telah dibongkar oleh DP, kini makin garang menyerang DP. Ditemui oleh tim Intens Investigasi beberapa waktu lalu, Saipul pun mengungkapkan bahwa sebenarnya bukan dirinya yang melakukan KDRT, namun justru sebaliknya dirinya lah yang menjadi korban KDRT oleh DP. Benarkah ketika berumah tangga dengan Dewi Persik, Saipul merasa dirinya diperlakukan seperti asisten rumah tangga hingga membuat King Saipul pun merasa trauma lantaran sifat DP yang begitu temperamen dan juga menyeramkan. Lantas, seperti apakah DP menanggapi tudingan Saipul? Benarkah DP justru mengklaim jika dirinya lah yang menjadi korban KDRT sang mantan dengan sejumlah bukti yang kini masih ia simpan? Kalau menurut saya sih bisa masuk akal ya, karena memang yang saya alami waktu saya dulu jadi suaminya dia sih seperti itu ya. Jadi kalau marah, temperamen, tingkat tinggi, pokoknya melebihi dari wanita-wanita pada umumnya dah. Makanya kan terjadi KDRT, ya kan, di rumah tangga gue. Ya kan, dia KDRT-in gue, bukan gue KDRT-in dia gitu. Jadi akhirnya gue ngelawan tuh, sempet sekali ngelawan gitu loh. Ya kan, saking gak kuat itu selama gue 3 tahun tuh itu. Aduh, gue bilang kok ini perempuan begini banget. Bukan galak, ini mah udah kasar, garang. Ini mah udah kasar, garang. Trauma gue, bener-bener trauma. Buat saya apa? Saya harus bantu istri, harus bantu suami, saling membantu. Tapi karena kan tiap Tapi memang harus 24 jam bersamanya. Oke. Oh, soalnya aku kalau sama Pak Haji Saipul Jamil baku hantem. Jadi dia nggak pernah KDRT sama aku tapi baku hantem. Oke. Iyalah, kalau aku dibonyokin gini gua diem ya nggak mungkin, bukan Dewi Persik kan? Gitu, jadi kalau misalkan sama Papi Ipul, kalau orang kalian panggilnya kan Papi Ipul kan, sekarang Papi harus jadi baik, udah jadi saudara. Sama Mas Aldi Tahir juga udah jadi saudara, jadi baik, nggak mau ada ribut-ribut, nggak mau. Oke ya, jelas kan? Kalau di sini kalau dia spesifik, berarti tuduhan dia nggak benar terhadap gue. Laki yang lain gue nggak tahu. Yang salahnya dia menyebutkan mantan suami. Dia bilang nggak KDRT, ada buktinya, fotonya ada.
Terus dia bilang gue nggak KDRT itu gimana? King Saipul pun juga mengungkap bahwa pada saat berumah tangga dengan DP, dirinya pun kerap kali dicemburui terkait hal yang menurut King Saipul tidak jelas penyebabnya. Sehingga ia pun menilai DP sebagai sosok perempuan yang begitu posesif. Berbagai tudingan Saipul terhadap DP tersebut ia hubungkan dengan apa yang pernah diungkap oleh Ustadz Danu beberapa waktu lalu, yang mengatakan bahwa di dalam tubuh Dewi Persik didiami oleh banyak jin. Benarkah King Saipul pun membenarkan hal tersebut? Lalu, seperti apakah tanggapan Dewi Persik terkait pernyataan bahwa di dalam tubuhnya ada banyak jin? Ini Pak Waldi suka cemburu yang gak jelas, Bang. Gitu loh. Ya mungkin pada waktu itu saya ganteng banget, Bang. Beneran. Lu lihat di muka gue. Mungkin dia gak mau suaminya, ya, digoda yang lain. Apalagi kan waktu umurnya masih muda, 19 tahun. Sebab itu. Cuma cemburu nggak jelas. Cemburu nggak jelas. Misalnya Bang itu. Kadang-kadang saya lagi syuting nih sama Ira Suara, pernah. Gila, acting doang. Nempel aja begini, deket begini nggak boleh. Saya nggak boleh nutupin kan, kalau saya memang begitu ya begitu. Kalau memang enggak ya saya akan bilang, Ustadz Danu bukan, tapi ini memang bener. Kayaknya sih memang kayaknya ya. Tapi nggak tahu jin, nggak tahu apa, saya juga nggak bisa memastikan. Yang jelas memang temperamennya itu di luar dari rata-rata wanita normal. Wanita pada umumnya. Makanya Ustadz Danu bilang ada jin ya, saya agak setuju dikit sih ya gitu. Bener, karena memang saya benar-benar diperlakukan kasar. Seperti hewan. Kalau ini nih kayak ngegebukin maling. Kayak ada maling nih ketangkep. Kayak begitu, gebukin gitu. Kalau ada piring bisa melayang. Kalau ada apa namanya, pokoknya ada di situ bisa dilempar ke muka deh. Yang penting dia puas dan terlaksana. Sering saya kena, wah, bogem-bogeman begitu. Makanya mudah-mudahan dia sembuh lah, cepat sembuh. Jadi wanita yang emosinya tuh yang bisa terkontrol. Menyesal saya. Menyesal. Saya kenapa? Kalau tahu wataknya kayak begitu nggak saya nikahin. Ada jin di tubuh Mami katanya udah marah. Astagfirullahaladzim. Gimana Mam tanggapannya? Ya udahlah, mau orang ngomong apa terserah lah. Mau ada jin, mau ada apa, semua terserah. Manusia kalau nggak punya masalah bukan manusia namanya. Aku ngerasa aku punya Allah, udah itu doang. Selain pengakuan King Saipul Jamil bahwa selama menikah dengan DP ia merasa diperlakukan seperti asisten rumah tangga. Di sisi lain, mantan suami DP lainnya Angga Wijaya juga angkat bicara. Seperti apa komentar Angga terkait perseteruan DP dengan King Saipul Jamil? Benarkah Angga juga merasa sakit hati atas pernyataan DP? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh mas. Selain pengakuan Saipul Jamil yang diperlakukan seperti asisten rumah tangga selama menikah dengan DP, mantan suami ketiga Dewi Persik, Angga Wijaya pun angkat bicara menanggapi perseteruan King Saipul Jamil dengan Dewi Persik. Angga Wijaya yang kini tengah berbahagia pasca menikah mengatakan bahwa untuk apa membuka kisah mantan pasangan, karena apa yang sudah berlalu tidak perlu kembali diungkit. Ia pun pasrah dan juga menerima kalau DP telah mengungkap kejelekannya di masa lalu. Angga pun tidak memungkiri, sebagai manusia ia merasa sakit hati atas ucapan mantan istrinya yang menyebutnya sebagai seorang penipu. Bahkan, menurut sang istri, Angga pun selalu menceritakan yang baik soal mantannya.
Aku sih tidak akan menilai ya. Kita harus percaya aja manusia itu tidak selamanya baik, tidak selamanya buruk. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Selama ini masa iya yang buruk-buruknya aja yang diterima dari aku? Masa iya sih selama ini dari baik-baiknya saja yang diterima dari Mbak Dewi buat aku? Yakin gak ada buruknya sama sekali. Tapi kan buat apa sekarang kita nge-blow up yang jelek-jeleknya? Yang sudah biarlah sudah berlalu gitu loh. Saya mau baik-baik aja sama beliau. Tapi kalau misalnya ada kesalahan yang akhirnya diperlihatkan ke publik, ke media sama Mbak Dewi, ya itu kita serahkan kepada beliaunya ya. Cuman kalau dari aku pribadi, ya aku meminta maaf kalau memang itu merasa Neng dirugikan, merasa Neng tersakiti, atau merasa Neng akhirnya aku dibilang katanya aku tukang tipu tadi bilang kan. Ceritakanlah yang baik-baik. Jadi kayak akan kembali ke kita. Kayak Kalau ada kita apa gitu. orang, Jadi ada yang ini, ada yang itu gitu. Udah biarin aja. Semua teman-temannya itu selalu diceritain baik Kak. Sekarang itu memanfaatkan apa yang sedang dijalani, disyukuri, dijaga. Apa yang sedang gue hadapin dan gue dapat saat ini itu kita nggak tahu itu pemberian atau enggak, tapi gue selalu berusaha semua yang gue dapetin adalah yang terbaik dan ada campur tangan Allah. Nggak mungkin dengan sengaja begitu aja, pasti semua terencana, sudah tersurat dan tersirat. Jadi apa yang gue dapetin sekarang, gue akan selalu jaga, gue akan selalu berikan yang terbaik. Bukan masalah bucan atau bucin. Orang yang suka main api akhirnya kebakar, orang yang suka main ular akhirnya kepatok, kan gitu ya kan. Jangan main-main, jangan main-main. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.